Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Ada sukacita yang baru yang setiap hari kita rasakan. Dan sampai saat ini Tuhan memberkati kita. Mari kita awali persekutuan doa ini dengan memuji Tuhan di jalan hidup. Sungguh suatu anugerah ya Bapak, bila anak-anakmu bisa mengikuti ibadah online persekutuan Tuhan. Kau jamah ya Bapak setiap pribadi, sehingga anak-anakmu akan menerima berkat dari kebenaran firman yang disampaikan oleh hambamu Pendeta Andreas Gunawan. Kami percaya ya Bapak, firman ini benar-benar akan menjadi kekuatan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman ini akan menjadi menata iman kita kepada setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita lanjutkan persekutuan ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, firman-Mu untuk pegang selamat. Firman-Mu ku pegang selalu saat
Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13 begini bunyinya, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, selama pandemi ini saya banyak membaca tentang kebaikan-kebaikan manusia, tetapi juga kekejaman manusia. Akibat dari perubahan yang tiba-tiba terjadi dan mau tidak mau harus dijalani. Hampir tiap hari ada berita tentang pembunuhan, penyiksaan, penipuan, pencurian, perceraian, pemerkosaan, dan sebagainya. Hampir tiap hari saya menjumpai orang-orang di jalan yang dalam keadaan kebingungan, orang-orang gila baru. Nah, kenapa mereka mengalami hal-hal yang semacam itu? Saudara-saudara, itu terjadi karena orang itu tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Akibatnya ngawur, nekat, dan stres. Jangankan binatang, jangankan orang, binatang pun yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, akhirnya hari ini punah. Contohnya adalah dinosaurus. Di mana sekarang kita bisa melihat binatang dinosaurus? Bukan di kebun binatang, tetapi dinosaurus kita lihat di film Jurassic Park atau di museum-museum binatang yang tinggal nama dan kerangkanya. Jadi menurut catatan sejarah, ketika benda asteroid itu bertabrakan dengan planet bumi, maka terjadilah perubahan besar di dunia ini. Binatang megafauna itu besar, tinggi, pelari cepat, kuat, ternyata adalah binatang yang tidak bisa beradaptasi. Akibatnya dinosaurus itu punah. Saudara, manusia dikaruniai untuk bisa beradaptasi. Tinggal kita mau atau tidak. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang begitu terlatih menghadapi dan bermacam-macam perubahan, tetapi tetap hidup. Di dalam surat Filipi dikatakan Paulus punya kerinduan untuk dikunjungi jemaat Filipi, tetapi ternyata tidak mungkin. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Rindu, tetapi tidak bisa bertemu. Buat Paulus, itu kekurangan. Tetapi Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Mengalami kekurangan, pernah. Mengalami kelimpahan, pernah. Kenyang, pernah. Kelaparan, pernah. Dengan kata lain, Paulus sudah kenyang dalam segala hal. Oleh sebab itu, tidak heran jikalau dia menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Dari ayat ini dan dari pembacaan ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, mulailah dengan bersukacita dalam Tuhan. Paulus menulis, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Saudara, di penjara, bagaimana bisa sangat bersukacita? Saya waktu ke Israel, saya ditunjukkan
model penjara di sana pada zaman Yesus. Kalau saudara pernah pergi ke mall dan berada di lantai 4 misalnya, lihatlah ke bawah. Begitu jauhnya, begitu dalamnya jarak antara lantai 4 dan lantai dasar. Penjara di sana juga demikian. Pesakitan itu ditempatkan di lantai paling bawah dengan kaki yang diborgol. Kita hanya bisa melihatnya dari atas. Beginilah yang dialami Paulus. Tapi Paulus berkata, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya apa? Aku rela mengalami seperti ini karena Tuhan Yesus. Dan aku dipenjara karena Injil. Dalam penderitaan yang kita alami, kalau itu bukan karena kita buat sendiri, tapi karena kejadian yang diizinkan Tuhan, maka terimalah dengan sukacita. Nah, inilah cara kita menyesuaikan diri dengan keadaan dan kenyataan. Bisa tidak di dalam penderitaan yang semacam ini kita tetap bersukacita? Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, wah sukar Pak, ya memang. Pertama kali memang sukar. Tetapi kemudian jikalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang sukar itu menjadi biasa. Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi untuk sukacita itu ternyata harus belajar. Hal yang kedua, berpikirlah tentang keseimbangan. Tidak selamanya yang terjadi akan kita alami terus. Ada saat duka, ada saat suka. Tuhan ada di segala musim. Yang dipikir Paulus tidak hanya penderitaannya, tapi bagaimana Tuhan memimpin keberhasilan Paulus untuk mengabarkan Injil, dan ternyata banyak orang yang bertobat. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa kelimpahan, aku tahu apa kelaparan, apa itu kenyang. Hidup ini jangan hanya dilihat tidak enaknya, tapi lihatlah juga bagaimana Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati hidup kita. Kalau kita beli barang dan harus ditimbang, biasanya kita akan lega kalau timbangannya itu pas. 1 kilo ya 1 kilo, bukan 1 kilo tapi kurang 1 ons. Nah, dengan belajar melihat keseimbangan, maka hati kita akan lega. Apalagi dengan membandingkannya dengan yang lain. Contohnya, saya menderita seperti ini, ternyata masih ada orang yang lebih menderita dari saya. Orang itu beban hidupnya berat, tapi masih bisa juga bertahan, luar biasa. Apa yang saya alami belum seberapa dibanding dengan yang dialami oleh orang lain. Ini keseimbangan. Dengan melihat diri sendiri dan melihat orang lain, apalagi melihat kemurahan Tuhan, hati kita akan lega dan penuh dengan syukur. Saudara, yang terakhir, adaptasi itu kuat menanggung beban bersama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita benar-benar bisa bersama-sama dengan Tuhan, maka yang kita tanggung ini tidak terlalu berat. Kalau kita terus berpikir yang saya pikul ini berat sekali, nah itu penderitaan buat kita. Kalau kita mengaku diri punya Tuhan, mari kita bersama-sama memikul beban itu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita adalah orang-orang beriman, mari kita tanggung penderitaan ini bersama dengan Tuhan. Asalkan penderitaan itu tidak kita cari sendiri, penderitaan itu tidak kita buat sendiri, karena memang keadaan dan kenyataan yang membuat kita menjadi seperti ini. Dalam hidup ini, kalau kita tidak kuat menanggung beban, maka kita akan mengalami stres, dan akibat yang lebih jauh kita akan sakit, dan lebih daripada itu kita tidak akan lama hidup di dunia. Karena apa? Penderitaan itu membuat kita menjadi pendek umur kita. Ingat Tuhan Yesus, selalu ada bersama-sama.
di perjamuan Kana, di sana Yesus ada, sehingga pernikahan itu tidak bubar. Di perjalanan ke Emmaus, Tuhan ada di sana, sehingga 2 murid yang pergi ke Emmaus itu pulang kembali ke Yerusalem. Nah, demikianlah, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kata-kata Paulus itu akan terjadi dalam hidup saudara. Segala perkara, bukan hanya satu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Perkataan manusia berhenti sampai di sini, tapi kuasa Roh Tuhan terus akan membuat kami menjadi orang-orang yang kuat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat kami yang dalam kesukaran, jemaat kami yang dalam kesakitan, jemaat kami yang rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Biarlah dengan persekutuan doa yang semacam ini makin dikuatkan, sekalipun kami tidak berjumpa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.